dalam konteks pembiayaan kredit usaha rakyat, pemerintah daerah, kabupaten kota maupun provinsi itu dibukakan akses untuk mengupload potensi-potensi debitur baru, usulkan untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan. Kami lihat datanya, ada beberapa daerah yang sudah sangat progresif. Salah satu yang misalnya seperti Sulawesi Selatan. Tapi ada daerah-daerah yang juga masih sedikit. Kalau kita lihat program makan bergizi gratis, 80% pembiayaannya itu diperuntukkan untuk membeli bahan baku dapurnya. Nah, 2 minggu lalu, Pak Menteri meluncurkan program perluasan keterlibatan UMKM dalam ekosistem makan bergizi gratis. Karena setelah kita pelajarin, di sisi hulu, mulai dari yang namanya petani, nelayan, peternak, perkebun, itu ada 29 juta, Mas. Ini kan luar biasa kekuatan ekonomi kita di desa. Halo pendengar dan netizen radio El Sinta dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Suryo dalam program podcast El Sinta. Tamu kita kali ini orang yang setiap hari nanganin usaha mikro dan berlatar belakang aktivis, makanya kenceng banget nih kalau bicara soal memperjuangkan soal nasib masyarakat ya. Nah ada Pak Damanik, Pak Riza, M. Riza Damanik. Pak Damanik terima kasih. Saya panggilnya Pak Riza atau Pak Damanik? Boleh sesuai Mas Wiryo aja nih. Menyesuaikan ya. Iya. Oke, saya panggil Pak Riza aja ya, Pak Riza. Pak Riza, tentu publik tahunya UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, tapi Pak Damanik adalah deputi usaha mikronya. Nah, bisa dijelaskan kepada masyarakat Pak Damanik apa yang dimaksud dengan usaha mikro dan mengapa dipisahkan dengan UMKM? Jadi terima kasih nih Mas Wiryo ya mengundang kami dalam satu diskusi yang saya kira ini menarik ya tentang usaha mikro. Kita sering sekali mengenali apa yang disebut dengan UMKM itu seolah-olah seragam. Betul. Ya, itu betul. flat, seragam ya dalam satu. Gak ada pengelompokan, gitu ya UMKM. Padahal kalau kita lihat dalam praktiknya, ini sebelum ke kebijakannya, pada praktiknya ternyata usaha mikro, kecil dan menengah itu tidak seragam. Punya karakter yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Belum lagi kalau kita merujuk ke kebijakan nih. Ya, kalau kita pakai PP 7 tahun 2021 tentang kemudahan dan pelindungan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi, itu ada klasifikasinya. Yang disebut dengan usaha mikro, pendapatan omsetnya itu kurang dari 2 miliar. Jadi 0 sampai 2 miliar itu disebut per tahun. Kalau usaha kecil, dia omsetnya 2 sampai 15 miliar. Kalau usaha menengah, omsetnya lebih dari 15 miliar sampai 50 miliar. Di atas itulah masuk usaha besar. Nah, kalau kita lihat secara populasinya nih, usaha mikro ini 99,6%. Terbanyak ya? Terbanyak. Jadi lebih kurang 60 juta lah. Ini yang diurusin Pak. Inilah yang kita urusin. Kalau kita bandingkan secara kuantitatif dengan usaha kecil misalnya itu 0,3%, usaha menengah 0,06% gitu ya. Usaha besar tuh hanya 0,01% sebenarnya dari total unit usaha yang ada di Indonesia. Jadi secara populasinya sangat besar. Kontribusi ekonominya besar. Tapi isunya adalah hari ini kita tahu per unitnya produktivitasnya paling rendah. Per unitnya. Nah, jadi kalau kita mau perkuat kolaborasi, inisiatif-inisiatif programatik maupun kebijakan kita yang ada hari ini itu dalam kerangka untuk meningkatkan produktivitas daripada usaha mikro tadi gitu. Ini ya yang menjadi hal yang fundamental. Tentu pertanyaan mendasarnya mengapa ini harus dikelompok-kelompokkan? Ya, tadi saya katakan memang secara kebijakan range-nya ada. Ya, omsetnya itu berbeda. Yang kedua, ini ada survei terbaru ini yang baru saja diluncurkan oleh Bappenas bersama-sama dengan Mastercard dan lain-lain ya. Lebih kurang itu hasil penelitiannya menyebutkan bahwa lebih dari 55% ya usaha mikro ini adalah sektor informal. Ya, sektor informal yang sebagian besarnya bahkan itu belum memiliki legalisasi usaha. Ya, belum memiliki nomor induk berusaha ya dan seterusnya, yang tentu ini membuat hambatan tersendiri bagi tumbuh kembangnya usaha mikro gitu. Nah, pertanyaan paling dasar mungkin ya, kira-kira apa yang menyebabkan usaha mikro ini
menjadi kurang produktif dibanding dengan usaha kecil menengah atau usaha besar. Kan begitu mungkin ya Pak ya. Nah, kami melihat ada kondisi di mana unit usaha mikro ini memang diurusnya kecil-kecil. Tidak dalam skala ekonomi. Ya. Lalu juga tadi literasi keuangannya juga masih sangat minim sekali umumnya, ya, sehingga mencampurkan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha, ya, belum ada pemisahan yang baik gitu ya. Lalu di saat yang sama mereka menjadi tadi karena dia tidak dalam skala ekonomi menjadi kurang efisien sebenarnya. Nah, sehingga dalam siklus proses bisnisnya ini menjadi sulit mendapatkan akses pembiayaan, sulit mendapatkan akses pasar, ya, dan seterusnya, apalagi ingin membangun kemitraan. Nah, inilah kenapa Pak Menteri ya, Pak Maman Abdurrahman itu mendorong klasterisasi, ya, sebagai bagian dari upaya kita menjawab tantangan di usaha mikro. Ya, supaya naik level ya. Supaya naik level. Dengan klasterisasi itu tadi, diharapkan nanti usaha mikro ini punya skala ekonomi. Mereka-mereka yang punya jenis usaha yang seragam, ya, maka ini bisa dimasukkan dalam satu ekosistem, dalam satu klaster, dan dengan dalam satu klaster itu unit usahanya menjadi lebih visible dalam kegiatan ekonominya, dan di saat yang sama ini menjadi visible pula bagi lembaga-lembaga pembiayaan untuk bisa membiayainya, dan di saat yang sama menjadi visible pula untuk mendapatkan akses yang pasar yang lebih baik lagi gitu. Nah, dan ketika mereka sudah masuk dalam klaster tadi, itu bisa masuk juga terhubung ke dalam kemitraan-kemitraan rantai pasok. Jadi lebih luas ya? Lebih luas lagi, Pak. Ya, jadi kalau dia bisa masuk ke dalam kemitraan rantai pasok, maka aksesnya terhadap inovasi teknologi juga menjadi lebih terbuka. Ya, aksesnya terhadap pembiayaan formal yang lebih besar lagi juga menjadi lebih terbuka. Ya, proses pembinaannya menjadi lebih baik lagi dan seterusnya. Nah, inilah yang kita ingin dorong ya, dari yang tadi ya, mungkin saja nih usaha mikro kita sebagian itu tidak terencana karena bisa jadi karena sektor formalnya goncang, lalu terjadi PHK misalnya, lalu pilihan rasionalnya adalah bekerja di depan rumah ada lahan 1 meter kalau 1 meter buka warung, kan begitu lebih kurangnya. Jadi tidak dalam proses perencanaan awal sebenarnya untuk itu. Tapi ini adalah satu respon cepat saja sebagai sebuah untuk bertahan hidup. Nah, maka tentu tidak apa-apa ya, di semua negara terjadi hal yang demikian itu. Tapi yang paling penting adalah ketika mereka masuknya tidak terencana, dalam prosesnya harus sudah mulai terencana, tidak boleh terus-terusan tidak terencana. Ya, terencana untuk apa? Terencana untuk tumbuh dan kembang. Terencana untuk naik kelas. Nah, ekosistem terencana untuk tumbuh dan kembang inilah yang dipersiapkan ya, di mana pendekatannya tidak lagi pendekatan sektoral, tidak lagi pendekatan project, tapi pendekatan pengembangan ekosistem usaha. Iya. Posisi pemerintah di mana untuk membackup kondisi masyarakat yang mengalami hal serupa? Ya, jadi tadi saya katakan ya, menghidupkan ekosistemnya. Tidak boleh berlama-lama di situ, tapi menghidupkan ekosistemnya. Nah, apa saja yang dilakukan? Satu, tentu mendorong tadi klaster ekonomi. Terbentuknya klaster-klaster ekonomi yang lebih terencana. Tahun ini insya Allah kami menyiapkan ada 5 klaster prioritas, Mas Wirwa ya. Yang pertama adalah klaster pedagang pasar. Ini prioritas kita karena meski ada digitalisasi, pasar-pasar tradisional ini belum bisa ditinggalkan. Posisinya tetap penting dan strategis. Transaksi ekonomi kita juga besar di sana. Penyerapan lapangan pekerjaan juga cukup besar di sana. Sehingga dalam hemat kami ini menjadi prioritas kita. Nah, yang kedua adalah kita juga melihat adanya klaster ekonomi bidang fashion. Ambil contoh misalnya Muslim fashion. Ya, lagi marak itu. Lagi marak dan sebenarnya ini bukan bisnis baru gitu ya, tapi ini sudah jalan bahkan turun-temurun di banyak tempat di Indonesia. Dan ini sudah terbentuk ekosistemnya. Yang ketiga adalah kita lihat sentra pangan. Misalnya di pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan gitu ya. Yang kalau kita lihat dalam datanya, separuh dari UMKM kita itu bergerak di sektor pangan. Ya, umumnya tinggal di pedesaan. Jadi angkanya lebih kurang 29 juta. Nah, kalau ini kita perkuat dalam klaster-klaster pangan kita, tentu nanti input produksinya menjadi lebih efisien, lebih murah, dan sehingga nanti ini bisa menjadi kekuatan
pangan kita untuk bisa lebih swasembada, lebih produktif dan seterusnya. Dan yang keempat adalah sentra kuliner. Ini juga penting dan sudah terbentuk ekosistemnya, baik itu online maupun offline. Dan yang kelima ini juga menjadi penting bagi kita adalah sentra oleh-oleh nih, Mas Wiryo. Sentra oleh-oleh ini sudah terbentuk ekosistemnya. Tinggal bagaimana memperkuatnya. Kami menghitung ya, misalnya ambil contoh saja, kita sekarang ada 13,9 juta ya, anggap saja total kunjungan wisata mancanegara di Indonesia gitu ya. Nah, kalau ini diperkuat misalnya untuk bisa juga mendapatkan akses pasar kepada UMKM kita di sentra-sentra oleh-oleh, itu akan sangat baik sekali. Ambil contoh misalnya di Bali. Ada satu tempat pusat penjual oleh-oleh yang cukup terkenal. Yang dimana hanya 20% dari total produk yang dijual di situ itu dibuat sendiri oleh mereka. 80%-nya adalah supply dari usaha-usaha mikro yang ada di sekitar sana ya. Ada sekitar 400.000 usaha mikro yang menjadi pemasok, yang dimana ini sekaligus juga memberikan kepastian pada dua pihak. Satu sisi pada usaha mikronya memberikan kepastian pasar, karena produknya sudah pasti diterima dan sudah pasti dibeli. Di sisi yang lain, bagi usaha agregatornya, bagi pusat oleh-olehnya, itu juga mendapatkan kepastian pasokan barang, ya, sehingga nantinya mereka bisa secara sustain untuk bisa menjual produknya kepada para turis misalnya, kepada tamu-tamu yang datang ke daerah wisata itu. Misalnya. Ini yang kami lakukan yang pertama. Nah, yang kedua tentu dari sisi pembiayaan. Konsekuensi usahanya yang kembang tentu membutuhkan permodalan. Pemerintah telah menyiapkan skema kredit usaha rakyat. Saya ambil contoh salah satu program prioritas kita adalah kredit usaha rakyat. Tahun ini target pemerintah penyalurannya 300 triliun. Nah, tentu kita tidak hanya ingin mencapai target penyaluran 300 triliunnya, ya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana 300 triliun ini itu secara kualitas semakin baik penyalurannya. Nah, untuk itulah pada rakor 24 Desember tahun 2024 yang lalu disepakatin ya bahwa penyaluran tahun 2025 itu menyasar ya, targetnya menyasar 2,4 juta UMKM baru, debitur baru. Jadi nggak itu aja. Nah, 2,4 juta targetnya. Yang kedua 1,1 juta debitur atau UMKM yang graduasi. Jadi artinya kalau dia yang tadinya minjemnya cuma 20 juta naik ke 50 juta. Naik lagi. Nah, naiknya ini menandakan pertumbuhan usahanya. Positif gitu ya. Ini target kita. Nah, yang ketiga adalah targetnya menyasar kepada sektor produksi. Kalau kurs sebelumnya pusat lebih banyak menyasar kepada sektor perdagangan, ya, tahun ini target kita 60% ke sektor produksi. Ya, alhamdulillah laporan terakhir kami baca di Mei 2025 ini sudah sekitar 59% ke sektor produksi. Kenapa ke sektor produksi? Karena kita berharap ini bisa, pembiayaan ini itu bisa menstimulasi lapangan pekerjaan yang lebih terbuka lagi. Dan kalau mau memberikan lapangan pekerjaan yang lebih terbuka lagi ya tentulah pada sektor produksi. Kalau kita ingin menghasilkan produk bernilai tambah ya tentu harus diperkuat di sektor produksinya supaya barang-barang kita, bahan baku kita bisa diolah menjadi bahan yang bernilai ekonomi tinggi sehingga nanti ekonomi kita tumbuh lebih kuat lagi gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini dari sisi pembiayaan. Nah, yang ketiga ini juga penting saya kira adalah kaitannya dengan kemudahan legalisasi dan sertifikasi usaha. Ya. Legalisasi ini mungkin dulu dilihat hanya sekedar urusannya soal kepatuhan terhadap aturan. Ya. Pada perkembangan hari ini kan tidak demikian. Ya, legalisasi dan sertifikasi ini harus dilihat dalam konteks peningkatan produktivitas. Ya, karena pada kenyataannya banyak di antara konsumen kita hari ini sudah semakin punya edukasi yang baik, well educated. Mereka melihat produk udah ada halalnya belum, kan begitu ya. Sudah ada NIB-nya belum, sudah ada PIRT-nya belum, kan sudah aware begitu-begituan. Karena itu jaminan ya. Itu menjadi jaminan bagi konsumen menjadi lebih aman ya, lebih kira begitu. Nah, tentu pertanyaannya, apakah usaha mikro kita yang jumlahnya tadi sampai 60 juta itu punya cukup ya akses literasi ya untuk mendapatkan fasilitasi tadi.
Nah, pemerintah sudah mengeluarkan PP 7 tahun 2021, di mana diantaranya adalah memberikan fasilitasi kepada usaha mikro dan kecil untuk bisa mendapatkan layanan-layanan tadi, termasuk layanan sertifikasi halal gratis misalnya begitu ya. Nah, ini kan banyak yang nggak tahu gitu. Nah, itulah kenapa kami menyiapkan ya, Pak Menteri menyiapkan tahun ini festival kemudahan dan pelindungan usaha mikro di 18 provinsi. Yang idenya adalah bagaimana mendorong seluruh fasilitasi kemudahan berusaha bagi usaha mikro itu diberikan di titik-titik tersebut dan diharapkan itu menjadi menstimulis ya UMKM lain ya untuk bisa juga terlibat dalam inisiatif serupa. Nah, poin pentingnya adalah pada titik-titik tersebut mereka mendapatkan fasilitasi mulai dari nomor induk berusaha, mereka mendapatkan fasilitasi PIRT, sertifikasi halal, ya, merek misalnya, ya, termasuk misalnya pembiayaan. Betul. Tadi pagi kami baru meluncurkan namanya terkait dengan asuransi mikro misalnya begitu ya, dan seterusnya yang dimana ini adalah fasilitasi yang diberikan oleh negara, ya, afirmasi yang diberikan oleh negara untuk memberikan kemudahan berusaha bagi usaha mikro dan kecil kita. Dan alhamdulillah ini sudah dilakukan di 2 provinsi, insya Allah bulan depan provinsi ketiga di Sumatera Utara dan terus bergulir, dan di tiap-tiap daerah ini animonya semakin membesar, ya, paling kurang itu 1.000 UMKM yang terlibat dan ternyata kita melihat bahwa ternyata setelah mereka mendapati sertifikasi ini, pelayanan-pelayanan perizinan tadi itu membuat mereka menjadi lebih produktif. Ini poin pentingnya saya kira, menjadi lebih produktif. Kalau dia dapat NIB, dia bisa mendapatkan pelatihan, dia bisa mendapatkan akses pembiayaan, dia bisa mendapatkan akses sertifikasi halal gratis, dia bisa mendapatkan SNI, misalnya, dan seterusnya. Oke, ini menarik Pak. Bagi mereka para pelaku usaha mikro yang sudah paham bagaimana tahapan-tahapan itu, mereka pasti akan mengikuti. Tetapi bagi mereka yang tidak direncanakan, betul, kan banyak yang tidak direncanakan. Nah, ini yang mereka juga belum paham apa sih yang harus dia lakukan gitu ya, untuk dia hanya mendengar, oh ya ada bantuan pemerintah untuk pembiayaan, tapi kok nggak sampai ke kita, kan begitu ya, yang terjadi seperti itu Pak. Nah, gimana pemerintah merespon yang seperti itu Pak? Membantu. Jadi begini, kalau misalnya saya ambil contoh dengan konteks pembiayaan, dalam konteks pembiayaan ini kami bekerja sama dengan 46 lembaga penyalur. 46 lembaga penyalur. Ada perbankan, ada koperasi, ya, ada bank perkreditan rakyat, gitu misalnya ya, termasuk bank daerah. Ya. Nah, tentu kita mendorong ya lembaga-lembaga penyalur ini karena mereka juga diikat komitmen untuk bisa menjangkau ya debitur baru yang 2,4 juta tadi, ya kan ada KPI-nya tuh, 2,4 juta tadi itu KPI kita kan sudah dibagi nih, siapa berapa kan gitu ya, lebih berapa ya. Nah, maka mereka kita dorong untuk bisa sosialisasikan ini juga lebih kuat lagi selain kita, ya. Jadi selain instrumen pemerintah tentunya, baik itu secara online offline, termasuk juga dengan teman-teman di El Sinta mungkin ya, untuk bisa menyampaikan pesan ini, tapi di saat yang sama lembaga-lembaga penyalur juga kita dorong untuk bisa lebih aktif lagi mensosialisasikan inisiatif yang serupa. Yang kedua dalam konteks pembiayaan adalah pemerintah daerah. Perannya nggak bisa dikesampingkan, perannya sangat penting sekali. Ya. Dan dalam konteks pembiayaan kredit usaha rakyat, pemerintah daerah, kabupaten, kota maupun provinsi itu dibukakan akses untuk mengupload potensi-potensi debitur baru yang diusulkan untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan. Ya, jadi ini mungkin belum banyak juga yang kalau kami lihat datanya, ada beberapa daerah yang sudah sangat progresif. Salah satu yang misalnya seperti Sulawesi Selatan. Itu pemerintah daerahnya aktif sekali mengupload nama-nama potensial ya ke SIKP, potensial debitur UMKM, calon debitur UMKM. Sehingga bank nanti bisa nyasar ke sana. Betul. Tapi ada daerah-daerah yang juga masih sedikit menguploadnya. Jadi mungkin untuk daerah-daerah yang masih sedikit, ini yang sekarang Pak Menteri ingin melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan kepala-kepala daerah. Yuk kita bareng-bareng nih. Karena ini ada plafon yang sudah disiapkan oleh pemerintah, ini ada subsidi yang disiapkan oleh pemerintah, afirmasi pembiayaan bagi UMKM dimanfaatkan. Itu sebagai salah satu contoh gitu. Nah, yang lain misalnya kaitan dengan perizinan.
ambil contoh misalnya nomor induk berusaha. Tahun ini anggaplah targetnya lebih kurang 2,5 juta. Kalau ini dikerjakan sendiri oleh Kementerian UMKM, mustahil Pak bisa. Kalau dikerjakan oleh Kementerian Investasi saja juga mustahil bisa. Gitu ya. Perlu ada kolaborasi. Nah kami di Kementerian UMKM melakukan koordinasi dengan lebih kurang 85 kementerian lembaga, BUMN, dan swasta kita. Ya. Nah, dari proses koordinasi itu kami dapatkan angka lebih kurang Pak, 2,3 juta. Ya, dari 2,5 juta target kita tadi ada 2,3 juta. Yang sebenarnya lembaga-lembaga ini itu punya komitmen untuk memberikan atau melakukan pemberian NIB kepada anggota-anggotanya, membantu anggota-anggotanya atau mitra-mitranya untuk mendapatkan NIB. Pendampingannya sampai selesai ya. Nah, saya ambil contoh misalnya yang paling konkret, PNM misalnya. PNM pada saat saya diskusi dengan Pak Dirut PNM, saya sampaikan, Pak Dirut, apakah NIB itu menjadi prioritas bagi PNM? Prioritas. Lalu apakah seluruh debiturnya PNM atau mitranya PNM, dampingannya PNM itu sudah punya NIB? Belum, makanya kita dorong katanya. Oke, berapa target tahun ini? Tahun ini targetnya 1 juta. Jadi artinya sebenarnya semua orang sudah punya, semua lembaga-lembaga ini punya. Tapi yang belum ada adalah bagaimana proses koordinasinya. Bagaimana menjahit inisiatif-inisiatif ini supaya semakin besar gelombangnya dan semakin memberikan manfaat. Nah ini yang kami, Pak Menteri UMKM, Pak Maman menyampaikan kepada kami di Kedeputian Usaha Mikro. Peran ini harus diambil dalam kerangka untuk memastikan sinergi antar kementerian lembaga itu terjadi, dan di saat yang sama Kementerian Koperasi juga bisa mengajak pihak-pihak lain ya untuk mendorong percepatan terhadap legalisasi dan sertifikasi tadi. Dan alhamdulillah ini berjalan. Iya. Iya, itu salah satu protek ya yang dilakukan pemerintah ya. Betul. untuk apa? Melindungi usaha mikro ini. Ya ini kan yang kemarin terjadi, kalau sempat dengar Mas Wiro yang di Kalimantan Selatan Selatan itu. Yang Mama Banjar ya, Mama Mas Banjar ya. Yang ada proses hukum akhirnya, tapi alhamdulillah sekarang sudah termitigasi. Iya, Pak Menteri sampai ke sana kan? Sampai ke sana, betul. Kita lihat videonya itu. Iya, iya. Ya, itu kan membuktikan bahwa sebetulnya sangat rentan ya. Betul. Sangat rentan sekali. Tapi di sisi lain Pak Damanik, bahwa situasi global ini kan tantangannya makin serius ya. Tantangannya makin serius. Satu sisi kita juga kompetisinya bukan hanya antar pelaku di dalam negeri, tetapi juga barang-barang impor kan besar banget. Dari kualitasnya mungkin lebih bagus gitu ya. Kemudian harganya jauh lebih kompetitif. Nah ini kan juga menjadi ancaman. Gimana ini pemerintah memproteksinya? Ya ada beberapa upaya yang dilakukan ya. Tentu satu yang paling pertama adalah bagaimana terus memperkuat regulasi kita ya, supaya pasar kita itu juga menjadi lebih kompetitif ya, dan menguntungkan bagi UMKM di tanah air. Kan ini yang pasti yang pertama ya, dalam sisi regulasinya terus diperkuat. Nah yang kedua adalah tentu bagaimana juga meningkatkan produktivitas UMKM-nya. Ya. Tadi saya katakan kalau sebelumnya itu yang lebih banyak menikmati pembiayaan itu adalah sektor perdagangan. Ya, maka target kita tahun ini dan insya Allah ke depannya akan terus ditingkatkan adalah lebih banyak ke sektor produksi. Ya, tahun ini target kita 60% sektor produksi, termasuk di pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, ya, dan UMKM produksi lainnya. Nah, dengan harapan apa? Supaya barangnya juga semakin baik, ya, semakin banyak secara volumenya, tapi juga secara kualitas juga semakin baik. Nah, yang ketiga, ya. Kami terus berkoordinasi tentunya, Mas Wiryo ya. Ambil contoh misalnya kemarin kami membicarakan dengan LKPP ya, Pak Kepala LKPP pekan lalu saya ketemu Pak Hendy dengan jajarannya untuk mendiskusikan soal bagaimana kita memperkuat ya ekosistem belanja pemerintah untuk bisa membeli produk-produk UMKM kita. Ya. Karena di dalam PP 7 tahun 2021 salah satu afirmasi yang diberikan pemerintah untuk menjawab tantangan ekonomi adalah 40% dari belanja pemerintah untuk membeli produk-produk UMKM. Kan gitu ya, 40%. Betul. Nah, isunya tentu bagaimana supaya ketika mereka masuk ke dalam ekosistem itu, mereka dibeli barangnya. Untuk dibeli barangnya tentu ada beberapa
kriteria harus dilengkapin. Betul. Satu, misalnya kualitasnya harus baik. Nah, maka terus ada pendampingan supaya baik. Nah, pendampingan itu baik itu apa saja? Dia perlu NIB. Dia perlu sertifikasi halal supaya bagus produknya. Dia perlu standar nasional Indonesia supaya produknya berstandar dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, tentu kalau dia sementara ini jualan di dekat rumahnya, dengan dia berjualan dengan belanja pemerintah, tentu kan volumenya akan lebih besar. Lebih besar. Kalau belanjanya jualannya lebih besar, tentu kan dia perlu modal yang lebih besar. Lebih besar. Nah, maka bagaimana menghubungkan ekosistem pembiayaan kita dengan belanja pemerintah tadi, supaya UMKM yang masuk ke dalam ekosistem itu nggak ada isu soal permodalan, misalnya begitu. Nah, ini kami bincangkan kemarin dan alhamdulillah Pak Kepala LKPP menyampaikan kepada kami bahwa ekosistem yang sudah ada saat ini dengan kemudahan berusaha ya, festival yang sudah dilakukan di rencananya 18 provinsi ini tinggal dilengkapin saja dengan apa yang dilakukan oleh LKPP sehingga nanti sosialisasinya semakin baik, sehingga pun demikian ya LKPP juga melakukan sosialisasi, nanti kami akan lengkapi dengan ekosistem perizinan dan sertifikasi tadi, sehingga nanti ini kolaborasi ini bisa menghasilkan supply yang lebih besar lagi ya, dari sisi produksinya tapi juga dari demandnya juga semakin besar gitu. Nah, yang keempat Mas Wiryo, perlu dilihat juga dari sisi pasar offline-nya ya. Pemerintah sudah mengalokasikan juga 30% infrastruktur publik. Ya, untuk ya apa saja infrastruktur publik ini. Satu misalnya bandar udara. Pelabuhan, stasiun kereta api, rest area misalnya. Ini 30% untuk jualan UMKM. Ya. Beberapa di antaranya saya dengar laporan dari Kedeputian Usaha Kecil misalnya menyampaikan untuk rest area sebagian besar sudah terpenuhin target 30%. Nah, sementara yang lain-lain perlu kita kejar. Nah, tentu ini perlu kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan asosiasi ya. Untuk kita yuk sama-sama nih, ada fasilitasi negara. 30% itu infrastruktur publiknya dimanfaatkan untuk jualan UMKM. Jangan semuanya harus diberikan kepada yang gede-gede, lebih kurang ya. Nah, maka ini manfaatkan. Ya, harus dimanfaatkan. Tentu perlu ada pengawasan, harus ada monitoring dan seterusnya sehingga nantinya sungguh-sungguh ya afirmasi kebijakan ini dinikmati oleh UMKM kita, khususnya usaha mikro dan kecil gitu. Harganya juga 30% di bawah harga pasar. Itu di aturannya. Saya nggak dimanfaatin. Betul. Nah, ini juga bagian dari intervensi pemerintah untuk membuka akses ya. Akses bagi mereka. Dan yang lain mungkin saya ingin sampaikan Mas Wiryo ya, juga kemitraan. Ini nggak bisa kita abaikan. Ya, ini sangat penting sekali. Kemitraan ini menjadi kunci. Ya, beberapa studi mengatakan usaha mikro dan kecil itu hanya mungkin bisa naik kelas dalam waktu singkat kalau ada yang gendong. Yang ngegendong ini ya usaha menengah, usaha besar gitu. Kalau dulu ada istilah orang tua asuh ya. Itu kan bisa juga. Betul. Ya. Nah, hanya saja begini, harus ada evaluasinya juga ternyata. Dalam banyak kesempatan kalau kita lihat praktiknya, ternyata kemitraan-kemitraan ini seringkali ya, meskipun tidak semuanya, tapi seringkali itu dilakukan dalam format charity. Ya, misalnya nih, perusahaannya bekerjanya pada bidang besi. Ya. Malah gitu, perbesian itu ya. Nah, UMKM yang didukungnya itu justru urusannya dengan batik, nggak ada hubungannya sama rantai pasok industrinya. Ya, sehingga jadinya ya sekedarnya dia nggak masuk ke dalam ekosistem bisnisnya. Jadi nggak bisa ngangkat. Nggak bisa ngangkat dia. Nah, yang kita ingin dorong hari ini, Pak Menteri berulang kali mengingatkan, ini harus ada kemitraan yang dalam rantai pasok. Kemitraan rantai pasok. Jadi tumbuhnya usaha besar di Indonesia itu sejalan dengan bangkitnya UMKM di Indonesia. Nah, sehingga nanti mereka ini dalam satu rantai pasok. Nah, itulah kenapa Pak Menteri menargetkan akan ada 10 holding UMKM sebenarnya. Kan idenya ke sana. Kami bangun klaster-klaster usahanya. Dalam klaster-klaster ini terhubung dengan mitra-mitra strategisnya. Mitra-mitra ini membangun ya agregator-agregator tadi membangun kemitraan dengan usaha besar sehingga usaha besar kita itu mendapatkan suplai bahan baku yang memadain, ya spare part yang baik gitu ya, yang standarnya bagus, dan di saat yang sama itu bisa membuat semuanya terangkat, ekonominya tumbuh. Ini juga penting. Ya,
Pak Riza, 60 juta ini angka yang sangat besar. Betul. Gitu ya. Di antara mereka masih banyak yang belum well educated tentang bagaimana NIB, bagaimana soal halal dan lain sebagainya begitu untuk produk makanan dan minumannya misalnya. Tetapi dengan peluang yang begitu besar gitu ya. Nah, apakah Anda sangat yakin bahwa usaha mikro di Indonesia bisa berkembang pesat sehingga bisa menjadi pilar ekonomi nasional? Saya sangat berkeyakinan ya, itu bisa kita lakukan. Minggu lalu saya baru kembali dari Asia Grassroots Forum. Ini di Bali dilaksanakan oleh teman-teman di Amarta, satu fintech kita ya, financial technology, yang mereka telah mendistribusikan pembiayaan lebih kurang ke 3, sekian juta usaha mikro atau bahkan ultra mikro perempuan di Indonesia, yang tentunya ini menjadi menarik untuk dipelajarin. Nah, setelah saya perhatikan ya, dalam pertemuan kemarin tuh hadir 15 negara, lebih kurang 1.000 peserta, di mana ini ingin melihat betapa pentingnya usaha mikro, tidak hanya di Indonesia, di banyak negara di Asia atau bahkan di dunia. Nah, ternyata investasi di sektor usaha mikro atau ultra mikro ini masih besar pada sektor pembiayaannya. Kalau ini bisa kita biayai dengan baik, harusnya dengan populasi yang Mas Wiro sampaikan 60 juta itu, maka mereka sesungguhnya bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Jadi kenaikan 1% di mikro, Mas, itu implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi itu luar biasa. Karena tadi dia 99%, ya, sementara yang lain-lain kan kurang dari 1%, lebih kurang. Nah, maka pertanyaannya kan bagaimana kita mau naikkan ini? Ya, saya menyampaikan kemarin di dalam forum itu bahwa sesungguhnya ini tidak hanya tugas pemerintah tentunya. Semua pihak itu bisa ya berkontribusi untuk meningkatkan kualitas daripada usaha mikro kita. Ya, termasuk lembaga-lembaga pembiayaan. Termasuk seperti fintech misalnya. Dengan apa? Dengan menebalkan strategi bisnisnya untuk memasukkan value di sana, nilai-nilai di sana. Misalnya kita akan membiayai sektor-sektor prioritas bagi kepentingan nasional kita. Ya, misalnya tahun ini, kalau kita sepakat misalnya ada sektor pangan itu menjadi penting bagi kita, maka mobilisasi pembiayaan kita harusnya ada di sana. Ya, tidak hanya pembiayaannya pemerintah, ya, termasuk juga pembiayaannya swasta, ya, fintech dan lain-lain. Itu bisa masuk ke sana, sehingga nantinya usaha-usaha mikro kita itu menjadi lebih terencana tuh, dipaksa untuk lebih terencana. Ya, sehingga mereka bisa masuk ke dalam ekosistem yang prioritas dan mereka menikmati manfaat di sana. Atau yang kedua, karena kita ingin mendorong pembiayaan yang inklusif supaya kualitas ekonomi kita menjadi tumbuh lebih baik lagi, menghasilkan produk-produk bernilai tambah tinggi gitu misalnya, maka pembiayaan kepada produk-produk hijau yang ramah lingkungan itu perlu dinaikin. Ya, maka insentif diberikan kepada pembiayaan yang ramah lingkungan, yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi misalnya. Nah, maka pembiayaan kita diarahkan ke sana. Itulah kenapa kami sejak awal ya, tadi saya sampaikan di awal, kami memilih 5 sektor, 5 klaster ya usaha mikro ini tahun ini. Dengan harapan nantinya 5 sektor ini itu bisa penarik ya klaster-klaster lain untuk tumbuh dan kembang. Kenapa diawali dengan 5 ini? Karena kami melihat 5 ini sudah lebih terorganisir. Ekosistemnya sudah terbentuk, kepentingan tiap-tiap orang besar di sana. Kita berkepentingan dengan pangan, kita berkepentingan dengan pakaian, ya, kita berkepentingan dengan pusat-pusat oleh-oleh yang sudah tumbuh dengan sendirinya. Tinggal kita bagaimana mendorong skala ekonomi mereka supaya sampai pada skala yang pas gitu ya. Sehingga bisnisnya menjadi lebih efisien dan bisa memberikan manfaat ekonomi. Jadi kalau kami bayangkan itu dibiarkan sendiri-sendiri, Mas, ya mikronya ya begitu-begitu aja. Nggak akan mungkin berubah ya. Berat itu. Tapi dengan model klasterisasi tadi, dengan model kemitraan tadi, kami berkeyakinan ya kita punya kekuatan ekonomi yang lebih andal lagi ke depannya, lebih kuat lagi ditopang dengan usaha-usaha mikro yang lebih produktif. Jadi target pertumbuhan 8%, pertumbuhan ekonomi nasional 8% itu bisa terwujud ya? Insya Allah. Sangat mungkin dengan begini, Mas. Kalau logikanya. Ambil contoh saya satu contoh saja yang paling mendasar. Kalau kita lihat program makan bergizi gratis. Ya, program makan bergizi gratis ini. Makan bergizi gratis ini 80% pembiayaannya itu diperuntukkan untuk membeli bahan baku dapurnya. Mas. Ya, untuk membeli bahan baku dapurnya.
Nah, 2 minggu lalu Pak Menteri meluncurkan program perluasan keterlibatan UMKM dalam ekosistem makan bergizi gratis. Ya, jadi kami sedang mengidentifikasi, memperkuat agar dapur-dapur itu kerjasamanya dengan UMKM semakin besar. Kenapa penting? Karena setelah kita pelajarin, di sisi hulu, di sisi paling hulu, artinya pemasok bahan baku tadi itu, mulai dari yang namanya petani, nelayan, peternak, perkebun, itu ada 29 juta, Mas. Ya, kalau ini diaktifasi untuk menyediakan dapur-dapur tadi, ini kan luar biasa kekuatan ekonomi kita di desa. Itu satu. Ya. Yang kedua, kalau kita lihat lagi di sisi dapurnya, ya, kami dalam data kami itu ada lebih kurang 30.000 ya, UMKM kita itu yang bergerak di bidang kuliner ini. Ya. Ya, yang 30.000 ini saya katakan ini yang kelasnya itu bisa buat makanan lebih kurang ya 3.000 porsi lah sehari gitu, lebih kurang ya. Kita udah kurasi datanya. Ada 30.000 yang potensial untuk bisa dimanfaatkan. Catering yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Ini juga UMKM yang potensial. Betul. Lalu di sisi hilir, pengolahan limbahnya. Kita punya lebih kurang 30.000 UMKM kita bergerak di bidang pengolahan limbah. Makanan, organik maupun non-organik. Ya, saya ambil contoh kemarin di SPPG Cileunyi di Jawa Barat, ya. Dari hasil sampah saja, pengolahan sampah saja, mereka dapat tambahan lebih kurang 20 juta per bulan. Lebih kurang tuh. Lumayan. Jadi artinya saya mau katakan bahwa dari sisi hulu sampai hilirnya si makan bergizi gratis ini UMKM, Mas. UMKM semuanya. UMKM semuanya, UMKM semuanya. Tinggal sekarang kan bagaimana ekosistem ini ya sama-sama lah kita kawal, ya kita jaga supaya jangan diganggu. Ya kan? Bagaimana supaya ekosistem ini nyaman untuk tumbuh kembangnya UMKM kita. Jangan semuanya harus kegede-gede kan, itu lebih kurang. Betul, gitu. Betul. Oke, jadi mudah-mudahan Pak Riza dengan skema yang tadi disampaikan ini bisa menaikkan level mereka sehingga mereka bisa berdaya saing kuat di tengah situasi global yang semakin menantang. Insya Allah. Tentunya dengan dukungan El Sinta untuk terus sosialisasikan nih model-model kebijakan dan program-program yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM kita. Baik. Pak Riza, terima kasih sudah bersama kami. Pak Riza, sukses untuk UMKM kita, khususnya mikro ya Pak, supaya bisa naik level dan ekonomi masyarakat semakin kuat. Amin. Pendengar, demikian tadi dan netizen bersama Pak Riza M. Riza Damanik, Deputi Bidang Usaha Mikro dari Kementerian UMKM. Terima kasih kebersamaan Anda. Saya Swirio, sampai jumpa.